Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 mengenai jenis-jenis bakteri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusnita Ayu Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Treponema pallidum. Treponema pallidum adalah bakteri penyebab penyakit sifilis atau raja zina. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual. Treponema pallidum memiliki bentuk spiral dengan panjang 5-15 mikrometer dan lebar 0,16-0,2 mikrometer. Terdapat 6-14 gelombang dengan ujung yang meruncing, yang terpisah dengan jarak 1 mikrometer. Treponema pallidum mempunyai waktu generasi yang cukup panjang, yaitu sekitar 30-33 jam. Bakteri ini bergerak dengan cepat di daerah yang mengandung mukus. Penularannya dapat melalui kontak seksual, seperti luka pada mulut, anus, vagina maupun penis. Kemudian penularannya juga dapat melalui transplasenta dari ibu hamil ke janin. Bisa juga melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, seperti saat menggunakan tato, piercing, maupun obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir yaitu kontak langsung dengan luka sifilis. Gejalanya terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sifilis primer. Dapat terjadi setelah 10-90 hari terinfeksi. Penderitanya tidak merasa nyeri, namun timbul luka kecil yang dapat menimbulkan borok. Dan juga terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening di pangkal paha. Lalu yang kedua yaitu sifilis sekunder. Akan terlihat setelah 2-10 minggu yang ditandai dengan muncul ruam, demam, kelelahan, sakit tenggorokan, nyeri pada luka, muncul kutil di daerah mulut ataupun alat kelamin. Lalu yang ketiga yaitu sifilis laten. Penderitanya tidak mengalami gejala klinis maupun kelainan, namun bakteri masih aktif berkembang. Dan yang terakhir yaitu sifilis tersier. Dapat terlihat setelah 10-30 tahun setelah terinfeksi pertama kali, menyebabkan komplikasi pada seluruh organ di seluruh tubuh, kelumpuhan, kebutaan, demensia, dan juga gerakan otot yang tidak terkendali. Perkenalkan, saya Irmanda Hurnisa. Saya akan menjelaskan mengenai bakteri Clostridium tetani. Clostridium tetani adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Bakteri ini memiliki bentuk morfologi menyerupai batang dengan bagian bulat pada ujungnya yang menyerupai penabuh gendang. Bakteri ini mampu membentuk spora saat kondisi lingkungan tempat hidupnya bersifat kurang mendukung pertumbuhannya. Jika diwarnai dengan pewarna gram, bakteri ini bersifat gram positif. Lalu bagaimana cara penularannya? Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh melalui luka pada tubuh, seperti luka tertusuk paku, pecahan kaca atau kaleng, luka tembak, luka bakar, dan pada bayi dapat melalui tali pusar. Organisme mengeluarkan 2 toksin yaitu tetanospasmin atau neurotoksin yang merupakan toksik kuat yang dapat menyebabkan ketegangan otot dan mempengaruhi sistem saraf pusat serta tetanolisin yang merupakan toksin sekunder. Kuman ini menjadi terikat pada satu jaringan saraf dan tidak dapat lagi dinetralkan oleh antitoksin spesifik. Namun toksinnya bebas dalam peredaran darah, sangat mudah dinetralkan oleh antitoksin. Lalu bagaimana gejala orang yang mengalami penyakit tetanus? Secara umum gejala yang dialami yang pertama, otot rahang kaku, kedua otot di wajah dan leher kaku, ketiga kesulitan menelan, keempat perut terasa keras jika disentuh, kelima demam dan berkeringat, keenam otot kaku di sekitar luka. Namun biasanya dimulai dari kejang-kejang biasa lalu bertambah berat selama 3 hari pertama dan menetap selama 5-7 hari. Namun setelah 10 hari kejang-kejang mulai berkurang frekuensinya dan setelah 2 minggu kejang mulai hilang. Biasanya didahului dengan ketegangan otot terutama pada rahang, kemudian timbul kesukaran membuka mulut karena spasme otot masseter. Kejang otot berlanjut ke kaku kuduk. Lalu risus sardonicus karena spasme otot muka dengan gambaran alis tertarik ke atas. Kemudian sudut mulut tertarik keluar dan ke bawah, bibir tertekan kuat. Selanjutnya gambaran umum yang khas yaitu badan kaku dengan opistotonus, eksistensi lengan dengan kaku yang mengepal. Biasanya kesadaran tetap baik karena kontraksi otot yang sangat kuat. Sekian penjelasan dari kak saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Mayuda. Saya akan menjelaskan tentang bakteri Staphylococcus aureus. Jadi bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis genus dari bakteri Staphylococcus yang paling sering menyebabkan infeksi. Untuk gambarnya terlihat seperti ini. Dengan spesifikasi, biasanya bakteri ini
berbentuk bulat atau lonjong dengan diameter kurang lebih 0,8 sampai 0,9 mikrometer dan merupakan jenis bakteri non-motil yang tidak bergerak dan tidak mempunyai simpai dan spora. Kemudian bakteri ini tergolong jenis bakteri katalase positif, yakni bakteri ini memfermentasikan karbohidrat, menghasilkan asam laktat dan tidak menghasilkan gas. Kemudian bakteri ini juga merupakan bakteri koagulase positif, di mana bakteri ini melindungi diri terhadap fotofagositosis dan respon imun hospes dengan mengumpulkan fibrinogen di dalam plasma menggunakan faktor koagulasi darah yang dimilikinya. Untuk kelasnya sendiri, bakteri ini masuk ke dalam domain bakteria dengan kingdom Eubacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordonya Bacillades dengan family Staphylococcus dengan genus Staphylococcus dan spesies Staphylococcus aureus. Kemudian gejalanya dikutip dari Mayo Clinic, terdapat beberapa jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini, diantaranya yaitu infeksi kulit yang bisa menyebabkan bisul, impetigo merupakan ruam dan sakit yang mengeluarkan cairan. Kemudian ada selulitis merupakan infeksi kulit di bawah kaki, biasanya terdapat nanah seperti itu. Kemudian yang terakhir infeksi staphylococcal scarlet skin syndrome, yakni biasanya terjadi pada anak-anak yang muncul lelepuhan, dan ketika lelepuhan tersebut pecah akan mengakibatkan luka kemerahan seperti luka bakar. Kemudian bakteri ini juga bisa menyebabkan keracunan makanan dengan gejala muntah, mual, dehidrasi, dan tekanan darah rendah. Yang ketiga yakni bakterimia, bisa menyebabkan infeksi organ internal ataupun infeksi tulang dan otot jika masuk ke dalam sistem peredaran darah. Kemudian untuk penularannya, bakteri ini dapat ditularkan manusia ke manusia dengan cara yang pertama yakni droplet. Droplet bisa dengan media seperti sarung bantal maupun handuk. Kemudian bakteri ini juga bisa bertahan pada suhu ekstrim. Bahkan bakteri ini bisa bertahan lebih di 50 derajat Celcius. Kemudian bakteri ini juga dapat bertahan pada kadar garam yang tinggi. Untuk resiko infeksi atau rentan, yang pertama, orang dengan komorbid atau penyakit bawaan. Yang kedua, orang pemakai obat-obatan terlarang. Yang ketiga, orang yang pernah melakukan prosedur operasi. Dan yang terakhir, orang dengan perangkat buatan yang diimplan ke dalam tubuhnya atau perangkat-perangkat buatan yang kurang steril lalu kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhikmah. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan bakteri. Saya akan menjelaskan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab tuberkulosis atau TB, yaitu suatu penyakit infeksi kronik. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882. Ini merupakan gambar Mycobacterium tuberculosis melalui mikroskop. Selanjutnya, Mycobacterium tuberculosis termasuk dalam spesies Mycobacterium patogen yang tumbuh dengan lambat, ditandai dengan laju pembelahan sel selama 12-24 jam, dan periode kultur dapat mencapai waktu lebih dari 21 hari. Penularan tuberkulosis terjadi karena adanya partikel Mycobacterium tuberculosis yang dikeluarkan melalui sistem pernapasan menjadi droplet nuklei di udara. Kemudian partikel penginfeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam. Bila partikel penginfeksi ini terhirup oleh orang sehat, partikel tersebut akan menempel pada saluran pernapasan atau jaringan paru. Bila Mycobacterium menetap di jaringan paru, perkembangan biak dalam sitoplasma makrofag, maka Mycobacterium dapat terbawa masuk ke dalam organ lainnya. Gejala utama pasien TBC paru yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan, yaitu diantaranya batuk berdarah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam, demam selama 1 bulan. Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung, tidak berspora dan tidak berkapsul. Seperti ini gambar dari Mycobacterium tuberculosis, dan ini jika diperbesar kembali gambarnya seperti ini. Bakteri ini tidak bergerak dan pertumbuhannya itu optimal berada di suhu 37 derajat Celcius. Ukuran bakteri ini memiliki lebar 0,3 sampai 0,6 mikrometer dan panjang 1 sampai 4 mikrometer. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Anafida Nurrohma. Di sini akan mempresentasikan mengenai bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri Neisseria gonorrhea ini ditemukan pertama kali oleh Neisseria Albert pada tahun 1879.
Bakteri ini merupakan salah satu penyebab penyakit menular seksual gonore, di mana pada pria bakteri ini dapat menyebabkan radang pada saluran uretra, prostat, dan epididymis. Kemudian pada wanita dapat menyebabkan radang panggul, serviks, dan vagina. Untuk bentuknya sendiri dapat dilihat dari gambar. Bakteri ini memiliki bentuk bulat dengan dua sel yang saling berdempetan, atau dapat kita sebut sebagai bakteri Diplococcus, di mana bentuknya sendiri mirip dengan biji kopi. Bakteri ini memiliki ukuran dengan diameter 0,6 hingga 1 mikrometer. Kemudian pada permukaannya, bakteri Neisseria ini memiliki rambut halus yang disebut sebagai pili, dan bakteri ini masuk ke dalam kelompok bakteri gram negatif yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Bakteri ini juga termasuk ke dalam kelompok bakteri aerob yang tidak berspora. Kemudian, saat dilakukan pembelahan akan nampak struktur bakteri Neisseria ini, yang terdiri dari pili, membran sel, peptidoglikan, dan pembungkus sel, serta membran plasma. Untuk penularannya, bakteri ini dapat ditularkan dengan bergonta-ganti pasangan seksual, juga tidak menggunakan alat pengaman seperti kondom saat melakukan kontak seksual. Kemudian bakteri ini juga dapat menyebar melalui hubungan seksual vaginal, anal, dan oral, di mana bakteri ini dapat masuk melalui lapisan dalam uretra, serviks, rektum, dan tenggorokan. Bahkan bakteri ini juga dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui bagian putih mata. Kemudian bakteri ini tidak hanya menular pada orang dewasa saja, melainkan dapat menular kepada bayi yang baru lahir. Hal ini dapat terjadi karena ibu si bayi menderita penyakit gonore sejak mengandung hingga melahirkan si bayi. Untuk gejalanya sendiri, penyakit gonore ini memiliki gejala penderita akan merasa sering buang air kecil dan kelamin terasa sakit, kemudian terasa nyeri, gatal, dan terjadi peradangan pada bagian anal. Lalu alat kelamin akan terasa gatal dan mengeluarkan cairan yang abnormal. Kemudian penderita akan mengalami pembengkakan kelamin, dan pembengkakan tersebut akan menyebabkan rasa nyeri yang sangat sakit. Lalu penderita akan mengalami rasa sakit pula saat melakukan hubungan seksual. Untuk gejala lainnya yaitu penderita dapat mengalami peradangan pada persendian dan tendon tulang, kemudian mengalami sakit tenggorokan dan pembengkakan getah bening, juga mengalami sakit mata hingga mata mengeluarkan cairan mirip seperti tanah. Lalu yang terakhir muncul benjolan kecil pada area sekitar alat kelamin, anal, dan juga mulut serta tenggorokan. Akan tetapi munculnya benjolan kecil ini biasanya jarang terjadi pada penderita gonore. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.